Kanggo wong rek. Kowe ra nge-briefing ket wingi sih kan aku saiki dadi siswa baik itu ndak lagi kan bawa aku. Lah kok panas mau kira saling TV ya? Mas, iki mbok iku salaman sih kayak kamu bener. Wis agus-agus toh, saya pasti kamu. Salam-salaman barang wis kuno saiki wis modernisasi. Wis sawi wis kesusu iki. Boleh dikandani si apik malah mantukmu. Nas. Bu. Pripun, Bu? Kowe lihat Aurel sama Kia enggak di sini? Oh, tadi itu saya lihat di sana, Bu. Kan dekat air mancur selatan. Ya udah nanti kalian bertiga datang ke ruangan Ibu sehabis istirahat. Ibu pengen jadikan kalian itu perwakilan kelompok gambar kelas kalian. Oh, oke, Bu, saya tak kesana dulu ya, Bu. Siapa ya bari Kiki? Wes, ngomongnya Pak. Bu, pasukan komplit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di episode perdana Sista, Siswa Bercerita, di mana siswa bisa bercerita apa adanya. Perkenalkan, saya Anka Falah Kiki yang hari ini menjadi host pada topik organisasi seni memimpin esok hari. Nah, pada topik kali ini kita sudah kedatangan dua siswa Sabah yang pada topik kali ini kita sudah kedatangan dua narasumber dari siswa Sabah nih, teman-teman. Nah, boleh kenalan dulu di sini? Halo Anka. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Atoya Bilal Fajrul Haq, bisa dipanggil Bil. Saya sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 1 Bantul Masa Bakti 2025-2026. Oke, baik. Selanjutnya halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Ramadan. Biasa dipanggil Gilang. Terus kebetulan pada saat ini saya sebagai mantan Ketua OSIS SMA Negeri 1 Bantul Masa Bakti 2024-2025. Oke, santai ya Mas Gilang dan Bila. Kabar nih hari ini, sehat kan? Alhamdulillah baik, tapi agak bersin-bersin dikit. Oke, emang lagi musimnya nih, tapi semoga selalu aman ya. Amin. Tadi Mas Gilang mention bahwa Mas Gilang adalah mantan ketua OSIS. Mantan ketua OSIS dan dia adalah ketua OSIS yang sedang menjabat ya. Iya, betul. Oke, aku penasaran. Kira-kira dua ketua OSIS ini tuh dulu sudah direncanakan atau di luar ekspektasi nih bakal jadi ketua OSIS gitu. Dari siapa dulu nih? Dari Mas Gilang dulu mungkin ya. Oke, kalau dari saya sendiri sebenarnya kalau ditanya dari awal itu apakah ketua OSIS menjadi salah satu tujuan saya, itu sebenarnya bisa dikatakan enggak. Jadi itu tuh di luar ekspektasi saya sendiri. Tapi selain itu juga walaupun tidak sesuai dengan ekspektasi, saya juga istilahnya let it flow lah, sesuai dengan apa yang terjadi, dan istilahnya saya menjalankan sesuai dengan apa yang saya mampu. Terus kemudian saya juga bersama teman-teman di pengurus OSIS ikut saling membantu juga. Jadi istilahnya saya di sini tidak terus sendirian buat membangun ataupun berdinamika bersama. Terus kemudian kalau ditanya perasaan juga, itu kalau saya sendiri senang ya, soalnya bisa bertemu banyak sekali teman-teman dan juga menambah-nambah buat relasi ke depannya. Oke. Kalau dari Bila nih apakah sama kayak Mas Gilang atau sesuai rencana? Ya, sebelumnya saya mau cerita dikit nih. Jadi awal-awal saya masuk di SMA Negeri 1 Bantul ini, memang saya sudah ada tujuan buat join ke organisasi ataupun UKK. Tapi awalnya itu saya nggak ada kepikiran buat join ke OSIS. Saya cuma mau join ke UKK aja. Tapi setelah OSIS ini promosi, saya jadi tertarik banget gitu loh. Kok OSIS ini promosinya menarik banget, kayak seru banget gitu join organisasinya. Nah, akhirnya saya join lah. Saya coba daftar. Alhamdulillahnya keterima. Tapi itu saya keterima di OSIS ini tuh bener-bener nggak ada plan buat jadi ketua gitu loh. Cuman pengen jadi cari relasi gitu ya, belajar organisasi. Gitu sih. Ternyata terpilih jadi ketua OSIS gitu. Unexpected banget sih. Oke, aku tertarik karena unexpected gitu. Pasti banyak hal seru nih kan. Apalagi udah berapa minggu nih habis dilantik? 3 mingguan ya, 3 mingguan. Oke, aku yang tanya ke Bilal, setelah 3 minggu dilantik, ini kira-kira hal seru apa atau apa sih yang beda dari kepengurusan sebelumnya setelah jadi ketua OSIS nih? Kalau ditanya hal-hal yang seru setelah terpilih menjadi ketua OSIS nih, sebenarnya banyak banget ya. Jadi kayak saya tuh lebih dikenal sama
orang-orang di SMN 1 Bantul gitu loh. Entah dari guru atau dari siswa. Banyak guru tuh, wow ini toh ketua OSISnya yang baru, tapi itu juga ada perasaan malu gitu loh. Kayak jadi disapa sama semua orang yang sebelumnya nggak pernah disapa sama siapa-siapa gitu. Terus ada perasaan takut juga sih kalau dari saya sendiri tuh. Kan sebelumnya ya dari SMP itu saya belum pernah organisasi sama sekali. Jadi saya itu nggak ada basic buat memimpin lah. Untuk join aja belum pernah, apalagi pemimpin gitu. Tapi pasti di tahun depan udah disiapin ya. Ya sudah. Nah kalau dari Bilal nih Udah. Oke, sekarang ke Mas Gilang yang sudah menjalankan 1 tahun menjadi ketua OSIS nih. Mungkin bisa diceritakan tadi kan udah Cerita sukanya nih, mungkin Iya. Mas Gilang ya udah menjalani boleh diceritakan dukanya juga. juga. Oke. Likunya boleh. Kalau buat lika-likunya sendiri, ini saya berceritanya apa ya? Sesuai dengan apa yang terjadi aja ya. Jadi pada event-event sebelumnya itu walaupun kita lihat setiap kali event itu sangat meriah, sangat seru dan sebagainya, tapi kita tidak menutup kemungkinan juga panitia di belakangnya itu berusaha payah gitu. Belum tentu kita pada saat waktu hari H pelaksanaan kita terlihat sangat bahagia, tapi sebenarnya di sebelum-sebelumnya itu kita juga merasa kayak kecapean dan sebagainya. Tapi bagaimanapun juga itu kan juga buat kebaikan sekolah juga, terus buat teman-teman biar merasakan bagaimana event itu berjalan dengan lancar. Jadi kita terus berusaha agar terlihat lebih senang gitu pas waktu hari H. Dan juga kalau dukanya itu kalau bisa di persenan itu ya mungkin 25% ya. Ya. Lebih banyak sukanya dong pastinya. Oke. Terus kalau semisal terkait dengan pengalaman sebelumnya event itu tuh saya ini nggak berbicara tentang hal-hal yang aneh atau sebagainya, tapi ini sesuai dengan apa yang terjadi. Jadi pada event-event sebelum saya itu, jadi setiap kali event akan terlaksana itu nggak tahu kenapa ataupun entah bagaimana itu bukan sering sih, mesti terjadi Pasti, sebuah musibah gitu. Tapi itu kita juga tidak memikirkan bahwa itu tuh hal yang negatif karena suatu hal, tapi kita yaitu memang kehendak Tuhan dan kita menjalaninya dengan apa adanya dan selalu berprogres bersama tanpa takut untuk terkait hal-hal seperti itu. Terus kemudian untuk selanjutnya mungkin bisa lebih matang lagi buat persiapan, dan juga istilahnya teman-teman bisa lebih berhati-hati lagi supaya tidak ada hal-hal seperti ini selanjutnya, dan juga istilahnya memperkecil perasaan dukanya gitu. Jadi lebih banyak sukanya lah. Boleh. Nah, tadi Mas bilang mention tentang event sering. Nah, pasti banyak ya eventnya. Oke, berarti boleh nih dijelaskan event apa sih yang mungkin sering dilakukan di Sabah ini? Atau mungkin ada gebrakan baru di tahun ini, di tahun depan? Mungkin boleh. Oke, ini kita mulai dari event-event yang mungkin di semua sekolah itu ada ya. Oke. Kelas meeting. Nah, di Sabah ini tuh ada kelas meeting ya teman-teman. Selain kelas meeting itu ada SFL. SFL itu sebenarnya mirip-mirip kayak kelas meeting. Cuman nanti lombanya itu cuman futsal atau enggak basket atau enggak volley. Nanti itu voting dari siswa-siswanya. Oke, jadi SFL ini lebih fokus di olahraga gitu iya, ya? Jadi mendukung yang minat bakatnya siswa gitu. Oke. Terus yang selanjutnya itu ada Sabah Day. Nah, Sabah Day ini tuh event HUT SMA Negeri 1 Bantul. Terus yang selanjutnya ada yang ini yang paling seru, ini diselenggarakan di malam hari ini teman-teman. Itu namanya PSTT. Tadi ini tuh pentas seni tutup tahun. Nah, ini tuh dilaksana itu habis kita ujian akhir tahun. Jadi nanti habis kita ujian kenaikan kelas, ada event seru-seruan bareng satu Sabah malam hari lagi. Nanti ada musik-musik, nanti ada dan banyak banget lah pokoknya, menarik banget ini eventnya. Oke, itu yang kemarin rame di Instagramnya setiap anak Sabah ya, pasti ngepost ada Iya dong. pesta kembang api juga ya kemarin ya, keren banget. Nah, kalau dari Mas Gilang nih apakah ada tambahan? Kalau dari saya sendiri tadi udah berapa event yang disebut? Berapa tadi? 4. Iya. Berarti masih ada 3 lagi yang belum disebut. Oke. Yang baru. Jadi sebelumnya kan di SMA ini ada 7 event yang bisa dikatakan
lumayan besar atau bisa dikatakan juga besar ya. Jadi mulai dari tadi Sabade, udah ya. Terus PSTT, kelas meeting, terus kemudian ada SFL juga. Tapi selain itu kita juga ada event yang diselenggarakan untuk anak-anak SMP. Nah, harusnya teman-teman udah pada tahu. Nah, jadi namanya itu adalah Sintesa. Nah, itu tuh sebenarnya event yang ditujukan untuk anak-anak SMP mempersiapkan ASPD-nya. Jadi, setidaknya walaupun kita tidak hanya untuk memberikan tempat untuk belajar, kita juga mengenalkan lingkungan sekolah kepada siswa-siswa SMP yang berkeinginan untuk di SMA 1 Bantul. Jadi selain buat melatih ASPD, kita juga istilahnya menarik biar teman-temannya itu pada mau masuk ke SMA 1 Bantul. Yang selanjutnya ada lagi? Itu udah 6 ya Mas? Ya. 6. Berarti yang terakhir itu ada Kartini. Oh ya, ada Kartini. Nah, kalau yang Kartini itu kita melaksanainnya sesuai dengan bulan ya. Jadi sesuai dengan bulan Kartini dan juga kita menyesuaikan dari pihak sekolah. Jadi kalau nggak salah tahun kemarin itu kita melaksanakannya dengan cara kita melakukan sosialisasi terkait kesetaraan gender dan juga buat yang tahun sebelumnya itu kita melaksanakan beberapa lomba dan juga ada seminar. Nah, kurang lebih seperti itu buat event-eventnya. Sama ada kalau nggak salah tuh ada event baru kemarin. Ya, Betul, apa tuh? Yang baru banget, fresh banget, masih anget. Jadi kemarin tuh ada event, kalau nggak salah udah di-upload ya di Sabah Event. Jadi kita melaksanakan latihan dasar kepemimpinan yang diikuti oleh bukan seluruh sih, tapi perwakilan UKK. Jadi di SMA 1 Bantul ini ada berbagai macam UKK yang tujuannya itu agar para siswa itu bisa menyalurkan minat bakatnya sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi kita selaku pengurus OSIS melakukan istilahnya kemarin berdiskusi dengan pembina OSIS untuk melaksanakan latihan dasar kepemimpinan supaya para siswa yang mengikuti UKK itu juga mendapatkan bimbingan ataupun penjelasan terkait bagaimana memimpin suatu organisasi ataupun UKK. Jadi nggak harus di OSIS aja gitu ya. Jadi di semua UKK kita juga bisa dapat ilmu yang merata, ilmu yang sama nih teman-teman. Nah, terus aku tertarik nih tadi disebutin eventnya banyak banget ya ternyata. Nah, pastinya kan itu nggak selalu berjalan mungkin sesuai rencana, mulus, sempurna itu nggak mungkin ya kan. Nah, aku penasaran nih, gimana mungkin selama 1 tahun kemarin menjalani, kira-kira apa sih yang mungkin menjadi tantangan utama pas ngejalanin event itu? Mau siapa? Oke. Mungkin kalau ditanya tantangan utamanya ya itu kita harus istilahnya dapat melakukan event itu sesuai dengan apa yang diinginkan siswa. Nah, tapi walaupun itu merupakan suatu tantangan, tapi kita juga memiliki solusinya. Di mana kita melakukan istilahnya menyebarkan G-form yang dimana itu nanti siswa-siswa itu bisa menyalurkan masukan, kritikan yang dimana untuk kebaikan event juga. Jadi kita di setiap kali event itu kita selalu menyalurkan masukan dan juga kritik dari siswa. Jadi tidak hanya pure dari pengurus OSIS aja. Jadi kita kerjasama antara seluruh elemen dari SMA Negeri 1 Bantul. Jadi selain dari UKK tadi, dari OSIS itu juga mengambil aspirasi dari siswa-siswa ya yang tidak join UKK itu juga tetap bisa menyalurkan aspirasinya gitu. Lalu apa lagi? Mungkin dari Bilal, adakah tantangan yang kamu hadapi selama setahun kemarin kan masih menjadi mungkin belum mokoi banget ya? Gimana nih kalau dari Bilal? Kalau tantangannya kalau dari saya sendiri itu yang baru saya rasakan selama 1 tahun ini tuh sebenarnya bukan permasalahan yang secara keseluruhan seluruh panitianya, tapi lebih ke permasalahan individu. Jadi kayak misal masih bingung nih cara bagi waktunya gimana, cara bagi waktu rapat sama kegiatan lainnya itu gimana. Jadi lebih ke permasalahan individu yang saya rasakan. Kira-kira kalau kemarin sempat mengalami hal kayak gitu, yang kamu lakuin apa nih Lal buat bisa survive dari hal itu gitu? Nah, kalau dari saya sendiri tuh, saya sekarang udah pakai aplikasi nih. Aplikasinya tuh Google Calendar. Nah, jadi Google Calendar itu bisa bantu saya buat nge-planning. Nanti saya jam segini sampai jam segini ada ngapain aja.
jam segini sampai jam segini ada ngapain aja. Jadi kegiatan saya itu udah terplan dengan istilahnya ya bisa dibilang sempurna lah. Oke. Jadi nanti nggak bakal ada yang, insya Allah nggak bakal ada yang bertabrakan gitu. Oke, jadi ini apa ya? Menunjukkan bahwa dengan ikut organisasi itu kita nggak membatasi, kita bisa berprestasi, kita bisa fokus di akademik juga gitu ya. Contohnya gimana ya Pak? Apakah kamu bisa mengimbangi organisasi dan mungkin akademik dan non akademikmu selama ini? Nah, kalau untuk cara mengimbangi saya antara akademik dengan kehidupan berorganisasi itu sebenarnya nggak susah kok teman-teman. Jadi caranya tuh tinggal jangan males saja sebenarnya. Kuncinya tuh jangan males. Karena males ini tuh bakalan bikin kamu nggak maju-maju. Bener. Betul. Kayak misal habis rapat kan pasti masih ada waktu ya. Rapat tuh kan nggak mungkin sampai malam banget, yang sampai larut. Nah itu bisa dimanfaatin buat belajar. Atau enggak di tengah-tengah rapat kan mungkin pasti ada waktu-waktu senggang. Oke, ada Itu free bisa- time-nya. Ya itu bisa banget dipakai buat belajar. Kan bisa juga belajar sama teman-teman yang di rapat. Kan itu di istirahat pas rapat gitu. Jadi kita tuh memanfaatkan waktu semaksimal mungkin gitu loh. Oke, jadi teman-temannya juga saling support ya Iya di situ. dong. Oke, aku penasaran juga nih hasilnya tadi. Kira-kira di OSIS Aba ini ada prestasi apa aja? Mungkin boleh Mas Gilang nih, Oke. sepertinya lebih tahu. Oke, kalau ditanya terkait dengan prestasi itu, kita bakalan melihat bagaimana anggota kita bisa membagi waktu aja. Oke. Oh, kita lihat yang paling baru aja kemarin, kebetulan karena kebetulan saya sendiri dari kemarin cukup fokus di bidang akademik aja, jadi tidak terlalu mengikuti lomba. Jadi kebetulan di anggota OSIS ini kemarin ada yang menyabet medali emas di fiksi kalau nggak salah. Ya, nasionalnya itu ada Alif Rohman Ananto ya kalau nggak salah. Itu berada di bidang terkait pembuatan videografi ya. Terus kemudian selain itu di angkatan saya itu juga ada kebetulan sama juga peraih medali fiksi emas juga di tingkat nasional, yaitu ada Lutfia Dewi Malika di bidang budidaya lintas usaha. Terus juga kalau ditanya sibuk enggak ataupun sebagainya itu ya kita harus mau bagaimana lagi, kita harus jujur banget aja gimana di organisasi itu ya kita jelas sibuk, tapi bagaimana kita bisa mengatur waktu dengan baik itu menjadi salah satu kunci kita bisa istilahnya mendapat dua-duanya sekaligus. Jadi sekali mendayung kita mendapat 2 pulau sekaligus. Oke, berarti di samping hal akademik dan non akademik tuh organisasi juga penting ya? Iya. Oke, mungkin bisa dijelasin nggak sih kenapa kok menurut kalian organisasi itu penting gitu buat kita? Kenapa organisasi penting ya? Ya, Jadi ini terutama sebenarnya buat kita yang masih pelajar nih, yang masih Oke. SMA gitu. Organisasi itu sebenarnya bisa dikatakan sebagai tempat permulaan untuk teman-teman bisa melatih sebuah kepemimpinan dan juga bagaimana cara teman-teman itu berkomunikasi dengan baik dengan semua elemen lah istilahnya. Jadi tidak hanya kita hanya sebatas membuat event, terus evaluasi, event lagi, evaluasi. Tapi bagaimana kita mulai dari perencanaan, terus bagaimana kita bekerja sama, berkomunikasi dengan baik, sehingga event ataupun hal yang kita lakukan itu berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Terus kemudian buat organisasi juga itu nanti kita bisa istilahnya lebih memperluas relasi. Kalau nggak salah itu di daerah istimewa Yogyakarta tentunya itu ada namanya forum kepengurusan OSIS juga. Betul Jadi banget, itu ada. teman-teman itu bisa mengikuti forum tersebut untuk istilahnya memperluas lagi relasinya dan juga bisa menambah ilmu lah, ilmu pengetahuan, serta paling utama itu adalah kepemimpinan, karena kita kan di sini diajarkan bagaimana kita memanage waktu dengan baik, bagaimana kita menghadapi berbagai macam situasi yang mungkin kita tidak bisa expect bakalan terjadi, terus yang terakhir bagaimana kita mengeksekusinya secara baik tanpa adanya suatu celah kecil untuk kita menjadi istilahnya apa ya, terpuruk lah gitu. Jadi kita sebisa mungkin harus selalu telaten buat mengikuti dan menjalaninya. Oke, dan Mas kalian udah menjelaskan waktu kita jadi siswa nih, manfaatnya apa aja gitu ya. Aku pengen tahu dari kamu nih, Lal. Kira-kira menurut kamu kedepannya mungkin setelah lulus dari SMA di dunia kerja itu
hal-hal yang kita pelajari di organisasi ini akan tetap relevan nggak sih? Akan tetap berguna nggak gitu? Wah, pasti itu jelas kepake banget nih. Dari mungkin basicnya aja ya, basicnya organisasi itu kan pasti kita dapat banyak relasi. Betul. Nah, dari dapat banyak relasi ini kan pasti ada caranya nih. Cara gimana sih cara dapat relasi? Dan itu tuh nanti di perguruan tinggi itu pasti kepake, karena di perguruan tinggi itu kalau kita nggak ada relasi itu nanti di kehidupan selanjutnya pasti akan lebih susah. Kayak contoh, misal kita di perguruan tinggi nih, kalau mau cari kerja nanti kalau kita udah punya relasi pasti lebih mudah kan. Lebih mudah kan gitu. Ya betul. Oke, jadi organisasi itu nggak cuma berguna di saat-saat ini aja, tapi bakal berguna terus ke depannya ya, menjadi bekal kita di masa depan gitu. Oke, dari Bilal nih, aku mau tanya Bilal lagi, karena yang akan menjadi setahun ke depan menjadi ketua OSIS kan kamu ya, Lal. Iya, Jadi pasti banyak yang harus disiapkan kan. Nah, aku penasaran nih, apa sih yang mungkin kamu siapin banget dari sekarang buat satu masa bakti ke depan, buat mungkin bisa jadi lebih baik dari sebelumnya gitu. Oke, yang jelas banget udah saya siapin tuh, saya udah melihat proker-proker dan event-event yang berjalan di tahun lalu. Saya tuh lihat event-event dan proker-proker itu tuh benar-benar bermanfaat, diminati, dan apakah memiliki impact banyak ke sekolah. Jadi nanti tuh kalau eventnya tuh nggak, mungkin impactnya kurang atau mungkin tidak ada tuh, eventnya itu tuh bakal kami konsultasikan ke pembina, lalu nanti itu kami bakal mungkin ganti dengan yang lebih bermanfaat lagi, seperti itu. Oke. Nah, tadi kan disebutin bahwa OSIS tuh banyak manfaatnya, sangat berguna. Nggak cuma OSIS ya, organisasi semuanya itu berguna, banyak manfaatnya, mungkin seru juga. Nah, mungkin apa nih, mungkin apa ya, tantangannya yang selama menjalani masa bakti ini tuh kayak mungkin dari teman-temannya atau apa yang di luar di luar program kerja, kira-kira apa yang sangat susah dihadapi gitu? Mungkin cara beradaptasi atau gimana gitu. Mungkin kalau dari saya sendiri itu sebenarnya dari awal masuk itu kita harus tahu bagaimana kita itu bisa menyesuaikan diri kita di lingkungannya. Jangan terus kita terpatok bahwa kita itu hanya bisa berteman di istilahnya apa ya, satu kelas aja, tapi kita harus di semua aspek, di semua lingkungan. Terus kemudian selain tantangan dari lingkungan sekitar, itu juga kita sebagai anggota dari pengurus OSIS ataupun UKK di SMA 1 Bantul, kita perlu banget mempererat hubungan dengan orang tua, bagaimana kita mengkomunikasikan kegiatan agar tidak terjadi miskomunikasi antara kita para anggota UKK OSIS ataupun organisasi dengan orang tua, karena kita tahu juga bahwasanya kan restu orang tua tetap nomor satu ya, jadi kita harus selalu istilahnya berkomunikasi lah dengan orang tua, dan juga selalu menyampaikan apa ya istilahnya, selalu mengabari bagaimana kegiatannya dan sebagainya. Terus terkait dengan lingkungan sekitar tadi, itu kalau dari saya sendiri lebih baik teman-teman berfokus pada diri masing-masing, terus kemudian baru teman-teman bisa istilahnya saling mengingatkan satu sama lain, serta apabila ada nih mungkin teman-teman ada perasaan di mana teman-teman tuh merasa di apa ya istilahnya dibicarakan sama orang-orang mungkin ataupun sebagainya, dijudge gitu ya. Nah, atau dijudge ya bisa dikatakan. Nah, itu teman-teman jangan dimasukkan ke hati, tapi teman-teman refleksikan apakah itu memang benar terjadi pada diri teman-teman, dan juga teman-teman pikirlah ini bagaimana sih caranya biar kenapa alasan teman-teman ngejudge itu, apa alasannya, dan kita harus langsung buat istilahnya memperbaiki diri sendiri, dan juga tidak terus-menerus kita menyalahkan orang lain yang ngejudge kita. Jadi mungkin itu merupakan kebaikan buat kita sendiri, biar kita tuh istilahnya sadarlah apa yang kita lakukan itu mungkin ada salahnya gitu, nggak terus-menerus bakalan selalu benar. Oke, gitu kalau dari Mas Gilang ya. Kalau dari Bilal nih pernah ngalamin nggak lo apa yang disebutin dari Mas Gilang tadi? Bener banget, saya mengalami banyak sekali tantangan yang disebutin dari Mas Gilang tadi. Kayak contohnya tuh tantangan yang saya alami banget tuh penyesuaian waktu sama cara untuk
gimana sih biar berkenalan, menambah relasi, menyesuaikan lingkungan sekitar gitu. Soalnya tuh saya basicnya itu bener-bener anak yang pemalu lah gitu. Jadi itu tuh bener-bener buat saya kaget. Padahal sebelumnya saya belum menyiapkan gimana sih cara kita bisa menyesuaikan itu. Nah, jadi mungkin untuk untuk adik-adik gimana ya, adik-adik yang masih SMP yang mau masuk organisasi besok di SMA itu siapin dulu kira-kira hal apa sih yang bisa dibutuhkan untuk kedepannya untuk join organisasi gitu. Oke, tadi kan udah diulas semuanya ya, suka dukanya, tantangannya apa, keseruannya apa, terus kan kayak ya pasti udah terbuka semua nih tentang organisasi di sini. Nah, kira-kira nih buat teman-teman siswa baru besok itu apa sih yang tadi dibilang Bilal harus dipersiapkan untuk masuk organisasi itu apa aja kira-kira? Oke. Mulai dari siapa aja? Buat persiapan ya, buat teman-teman bisa dikatakan 63 ya kalau nggak salah. 63 yang mau masuk organisasi. Oke. Jadi yang pertama itu teman-teman bisa istilahnya mengenali minat bakat teman-teman terlebih dahulu. Lalu teman-teman bisa istilahnya menyesuaikan apa UKK ataupun organisasi yang sesuai nih dengan minat bakat teman-teman. Jadi istilahnya teman-teman tidak salah memilih. Jadi teman-teman mempunyai minat bakat yang teman-teman sukai, terus kemudian UKK-nya itu mendukung. Jadi teman-teman bisa sejalan dan terus istilahnya mengembangkan minat bakat tersebut. Dan juga bagaimana kesanggupan teman-teman. Karena kita tahu bahwasanya di organisasi atau UKK itu tidak bisa dipungkiri lagi itu pasti sibuk ya teman-teman. Jadi kalau ada yang membicarakan bahwa organisasi ataupun UKK itu tidak sibuk, yaitu mungkin saja iya benar, tapi mungkin di suatu waktu yang kemungkinan itu merupakan waktu-waktu yang tidak ada suatu kegiatan. Jadi memang tidak sepenuhnya bakalan sibuk, tapi kalau bisa dibilang itu ya tetap sibuk. Jadi teman-teman persiapkan diri teman-teman mulai dari waktu, bagaimana teman-teman bisa menjaga waktu, terus tenaga teman-teman, dan juga terutama izin dari orang tua. Jadi istilahnya teman-teman itu menjalaninya itu tanpa ada rasa gelisah dari tanpa izin orang tua gitu. Oke. Ada tambahan Gila? Kita move. Nah, tadi kan kita habis ngomongin tentang persiapan masuk ke organisasi ya. Nah, banyak orang yang ngomong di organisasi itu harus bisa public speaking, harus nyiapin public speaking. Nah, kira-kira menurut Mas Gilang dan Bilal nih, itu sepenting itu nggak sih public speaking di organisasi ini? Oke, kalau menurut saya sendiri ya ini. Iya. Kalau menurut saya sendiri tuh, Pak, di organisasi ini tuh public speaking tuh kayak sebenarnya nggak harus dimiliki semua orang gitu loh. Karena jujur dari saya sendiri tuh public speakingnya jelek banget, kayak bahkan mungkin bisa dibilang nggak bisa public speaking. Tapi saya akhirnya bisa join ke organisasi. Nanti tuh pasti setelah kamu join ke organisasi itu pasti perlahan-lahan pasti nanti terasah sendiri. Oke, jadi bisa adaptasi juga sama teman-teman yang lain ya, bisa belajar bareng juga. Oke, kalau dari Mas Gilang nih, gimana pendapat Mas Gilang tentang hal ini? Oke, terkait public speaking ya kalau nggak salah. Nah, kalau ditanya public speaking itu, kalau dari saya sendiri sebenarnya, kalau teman-teman Gen Z ya kan tuh tahu ya istilah yapping. Nah, kebetulan saya itu sendiri suka yapping, jadi bisa dikatakan kalau public speaking itu ya sedikit-sedikit bisa lah. Nah, selain itu kalau ditanya perlu atau enggaknya itu di organisasi itu tetap perlu ya teman-teman. Jadi itu tuh buat istilahnya agar organisasi itu tuh berjalan sesuai dengan rencana dan berjalan dengan baik. Jadi tanpa adanya kalian bisa public speaking, nanti kalian apabila ditanya sesuatu hal yang menyangkut organisasi, nanti takutnya nanti teman-teman tidak bisa menjawabnya ataupun malah bingung sendiri. Terkadang teman-teman yang istilahnya tidak paham betul terkait dengan public speaking itu nanti bakalan istilahnya mereka bakal bingung bagaimana cara menjelaskan suatu organisasi, ataupun apabila ditanya dengan orang-orang luar mungkin nanti bisa dikatakan apa ya, grogi kalau nggak salah ya. Jadi teman-teman
bisa istilahnya tetap perlu buat public speaking, tapi jangan istilahnya minder lah. Ya, karena di organisasi ataupun UKK itu nanti juga kita bakal berlatih bersama-sama. Jadi tidak hanya semata-mata yang public speaking bakalan masuk, ya nggak bisa, enggak. Tapi itu juga kita melihat bagaimana kemampuannya. Jadi semisal dia mampu buat beradaptasi dan juga belajar, maka insya Allah bakalan masuk, dan juga kita belajar bareng-bareng nih buat berlatih public speaking untuk kedepannya. Ya berarti nggak selalu terfokus pada satu hal itu aja ya. Karena dalam sebuah organisasi juga pastinya kita kan saling membutuhkan kan teman-teman, jadi kita bisa saling melengkapi gitu ya. Oke, di topik-topik terakhir ini kita bakal masuk ke topik yang mungkin dari tadi belum terlalu dibahas nih. Oke, kita akan masuk ke gaya kepemimpinan. Kan ini sama-sama ketua ya, pernah menjadi dan sedang menjadi. Nah, kita penasaran gimana mungkin gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh Mas Gilang sama Bilal. Mungkin dari Mas Gilang dulu nih yang udah menjalani ya, dari mana apa yang sudah dilakukan selama 1 tahun kemarin. Oke, jadi sebelum ke bagaimana gaya kepemimpinan itu, saya sedikit ingin menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan yang saya ketahui itu yang baik itu adalah yang pertama tentunya adalah komunikasi yang bisa dilaksanakan secara baik. Jadi komunikasi yang baik itu adalah di mana teman-teman itu bisa menyampaikan suatu pendapat ataupun mengkomunikasikan suatu omongan itu bisa tersampaikan secara jelas dengan lawan bicaranya. Jadi tidak semata-mata hanya teman-teman itu bisa berbicara dan juga teman-temannya itu mendengarkan, tapi sebisa mungkin teman-temannya yang mendengarkan itu bisa menerima secara penuh apa yang ingin disampaikan. Terus terkait dengan gaya kepemimpinan itu, kalau dari saya sendiri, tentu pemimpin itu sebenarnya kalau bisa dikatakan itu tetap perlu perlu banyak anggota buat istilahnya memajukan organisasi. Jadi kalau dari saya sendiri tentu mengutamakan sebuah kerjasama tim. Jadi tanpa ada kerjasama tim, kita tidak bisa istilahnya memajukan organisasi secara penuh. Seperti contoh aja, walaupun kita cuman sebuah pemimpin ya, walaupun sendiri, itu kita tidak bisa melakukan apapun. Jadi kita tetap perlu orang lain untuk membantunya. Jadi sebisa mungkin kita itu sebagai pemimpin harus secara penuh melihat anggotanya. Terus kemudian kita harus peka terhadap anggotanya dan mengerti apa yang diperlukan anggotanya, serta istilahnya bisa dijadikan sebagai kalau bisa dikatakan itu kalau kayak baris ya, itu ada di penjuru. Jadi kita bisa melihat ke penjuru bagaimana nanti suatu baris itu bisa lurus. Nah, itu nanti kita bisa melihat ke penjuru. Terus selain itu kita bisa menjadi penengah nih. Jadi kita tidak hanya menjadi penjuru aja, tapi bisa menjadi istilahnya penengah. Terus kita bisa membaur dengan semuanya tanpa beda-bedakan. Selain itu juga kita sebagai pemimpin juga bisa istilahnya mengkoordinasi di depan. Jadi kita sebagai pemimpin itu bisa dikatakan fleksibel ya, kalau nggak salah ya. Jadi bisa jadi sebuah penjuru buat peletonnya, terus bisa jadi penengah di sebuah lingkaran organisasinya, dan juga bisa jadi garda terdepan untuk para anggotanya, kayak gitu. Oke, jadi Mas Gilang ini gaya kepemimpinannya yang selalu adaptasi nih ya, bisa adaptif sama semua. Mungkin kan di organisasi banyak orang ya, banyak sifat, banyak pribadi gitu yang bisa fleksibel tadi dengan semuanya gitu. Oke, kalau dari Bilal gimana nih, Lal? Nah, kalau ditanya gaya kepemimpinan ya, betul. Ya, kalau gaya kepemimpinan saya itu, saya orangnya yang cenderung santai gitu, kayak saya mendengarkan pendapat dari teman-teman semua, santai, nggak gimana ya. Jadi kalau gaya kepemimpinan saya itu gini, saya tuh cenderung orangnya tuh lebih santai dan suka bekerja samanya itu bareng-bareng semua, gerak bareng semua. Jadi pendapat satu orang tuh pasti saya dengarkan dengan baik. Nggak cuman pendapat orang-orang yang sebelumnya aktif. Jadi orang-orang yang sebelumnya bisa dibilang gimana ya, kurang aktif atau kurang aktif gitu. Itu tuh tetap didengarkan. Kita tuh merangkul semuanya tuh secara hangat. Kita jadikan organisasi itu tempat yang hangat buat nggak cuma buat berorganisasi tapi buat bercerita juga. Oke, jadi gimana caranya biar jangan jadi pemimpin yang otoriter gitu ya, Lal ya. Harus selalu mendengarkan apa yang
dimau atau semua pendapat dari anggotanya biar bisa gerak bareng gitu ya. Oke, nah tadi kan udah ngomongin kepemimpinan tadi kan, gaya kepemimpinan kalian gitu. Nah aku penasaran siapa sih role model yang dijadikan panutan atau mungkin pandangan nih oleh Mas Gilang dan Bilal untuk jadi seorang pemimpin gitu. Mungkin kalian lihat gimana sifatnya, terinspirasi dengan mereka gitu. Apa ya? Aduh. Dari saya sendiri. Oke, mulai dari Bilal dulu. Kalau dari saya sendiri tuh role model saya tuh dari Cristiano Ronaldo. Waduh, kenapa tuh kira-kira alasannya? Nah, Cristiano Ronaldo ini kan sebenarnya dia itu bisa dibilang nggak punya bakat di sepak bola kayak Messi. Messi itu kan dia dari lahir udah jago. Nah, kalau Ronaldo ini dia tuh bisa main sepak bola itu dari bekerja keras. Dia latihan berangkat lebih pagi, pulang lebih akhir. Jadi itu dia itu beneran bekerja keras. Nah, kalau yang bikin saya amazed banget sama Ronaldo ini tuh ini. Dulu negara Portugal itu sebelum Ronaldo masuk sebagai line up permainannya itu tidak mendapatkan trofi sama sekali. Nah, tapi setelah Ronaldo masuk sebagai pemain di timnas Portugal ini tuh langsung dapat banyak trofi gitu loh. Apalagi Ronaldo jadi kapten di tim ini. Jadi dia tuh yang memimpin timnas Portugal. Oke, jadi sebelum Ronaldo ini tadi bisa memimpin timnasnya, tadi dia udah berhasil memimpin dirinya sendiri buat jadi lebih baik ya. Oke, kalau dari Mas Gilang siapa nih Mas Gilang? Kayak ini Apakah kayak unexpected gitu? sebenarnya kan ada ya tuh kayak tokoh itu saya tuh paling bingung banget nih, siapa sih yang istilahnya menjadi panutan saya. Soalnya saya sebenarnya masih bingung kenapa kok bisa gitu loh. Jadi ini ada di pikiran saya aja ya. Jadi kalau terkait dengan kepemimpinan ya, itu yang paling utama yang saya istilahnya panutan itu adalah seorang ayah, guys. Wah, jadi teman-teman pasti paham lah ya, seorang ayah itu mesti sangatlah berkorban penuh terhadap keluarganya. Terus bagaimana ayah itu bisa membagi waktu antara keluarga dan juga bekerja. Nah, selain itu juga seorang ayah itu kalau bisa dibilang sangatlah menyayangi seluruh keluarganya, serta bisa istilahnya melindungi keluarganya juga sebagai seorang kepala rumah tangga. Terus kemudian bagaimana seorang ayah ini juga selalu memberikan nafkah kepada seluruh keluarganya. Terus kemudian kita tahu bahwa seluruh ayah di dunia ini sangatlah luar biasa hebat karena bisa membagi waktu antara bagaimana dengan bekerja dan juga tadi berkeluarga. Serta saya sangat luar biasa kagum karena walaupun saya melihat ayah saya itu kayak melihat ayah saya itu kayak tidak ada lelahnya gitu loh. Jadi saya sangat terinspirasi kenapa kok bisa gitu loh. Jadi kita sebagai seorang laki-laki juga istilahnya bisa mencontoh seorang ayah-ayah, karena tentunya kita di masa yang akan datang juga akan menjadi seorang ayah gitu. Oke, keren banget ya tadi ayah dan Ronaldo. Iya dong. Oke, nah tadi kita udah fokus ke pembahasan tentang organisasi nih. Nah, kita move ke mungkin kehidupan sebagai siswa ya. Sebagai siswa biasa nih. Oh ya, siswa biasa. Ya, Alhamdulillah. sekarang POV dari siswa biasa nih. Nah, mungkin bolehlah ceritain tentang gimana ya? Mungkin kehidupannya nih di Sabah nih gimana gitu sehari-harinya. Kehidupan di Sabah. Ya. Sebenarnya kalau saya tuh aduh gimana ya, kelas 12 itu tuh banyak banget perubahan-perubahan yang membuat kelas 12 itu pusing banget. Mulai dari tiba-tiba ada TKA, terus masih ada ASAS, ada SNBT, terus belum juga kita menunggu pengumuman SNBP dan sebagainya. Jadi saya di kelas 12 ini tentunya kayak setiap hari itu udah jadi makanan sehari-hari itu adalah belajar gitu. Karena nggak tahu kenapa saya tuh melihat teman-teman tuh juga udah pada fokus ke UTBK ya, karena nggak tahu kenapa di SNBP besok itu kita ya bukan kita sih, saya itu kayak agak sedikit kurang gimana gitu, soalnya akibat ada TKA itu tadi. Jadi buat kedepannya semoga aja TKA-nya hasilnya baik, terus saya bisa mencoba SNBP. Kalau tidak ya saya bakalan fokus ke SNBT. Terus kemudian ini ya first impression masuk Sabah. Tuh dulu tuh saya kenal tuh Sabah itu paling bagus di Bantul. Justru malah awalnya tuh saya pengennya tuh di sekolah
saya di Kulon Progo, daerah Kulon Progo, Oke. tentunya yang paling bagus di Kulon Progo. Terus kebetulan pada saat itu nilai saya itu mencukupi dan saya berkeinginan untuk ke SMA 1 Bantul yang kebetulan itu juga jauh lebih bagus dari SMP saya yang saya inginkan di Kulon Progo. Kulon Progo. Jadi pas saya waktu masuk, saya melihat situasi lingkungannya itu sangatlah wow, lingkungan itu kayak ke pressure buat ayo belajar dan belajar. Tapi ternyata setelah beberapa tahun ataupun beberapa bulan di SMA 1 Bantul ini ternyata tidak semata-mata bahwa kita tuh dituntut untuk belajar terus. Tapi saya tuh masih bisa merasakan bermain-main dengan teman-teman dan juga bisa tadi ikut organisasi, bisa masih bisa buat istilahnya tidak terus-menerus berpikir untuk belajar dan belajar gitu. Terus buat teman-temannya, wah seru banget. Jadi bisa dikatakan saya di SMA 1 Bantul ini sangat senang bisa bertemu dengan teman-teman semuanya dan bisa mengenal teman-teman semuanya. Oke, gimana kok dari kamu nih lah? Mungkin Oke, kelas 11 ini mungkin lagi agak slow living ya? betul banget sih itu. Oke, saya langsung cerita aja dari awal mula masuk di Sabah. Oke, kan saya bisa dibilang banyak banget dibilang rumah saya itu di Pelosok ya? pelosok Bantul. Sama. Kan pelosok Bantul. Oh, saya pelosok Kulon Progo. Oke, jadi rumah saya itu ada di Pundong. Oke, jadi saya itu bersekolah di SMP 2 Bantul. Nah, saya itu masuk di SMA 1 Bantul ini itu dari dorongan orang tua saya. Jadi saya sama orang tua saya itu bukan dipaksa sih, direkomendasikan buat masuk di SMA 1 Bantul dan saya itu dikasih suatu hadiah yang bagus lah pokoknya. Nah, makanya saya terdorong banget tuh, wah aku harus bisa nih masuk Sabah nih. Terus aku SMP kelas 9 itu bener-bener fokus ke belajar, terus alhamdulillah dapat nilai yang memuaskan. Akhirnya bisa masuk di SMA 1 Bantul tercinta ini. Oke. Jadi terus saya di SMA 1 Bantul ini tuh masuk di kelas A 10A, bener yang dikatakan sama Mas Gilang tadi tuh kayak lingkungannya tuh kayak mendorong buat belajar terus. Itu saya awal-awal tuh bener-bener waduh bisa nggak ya ini dapat Ke pressure gitu ya, ya? bisa nggak ya dapat ya istilahnya ranking yang agak bagus lah gitu. Terus akhirnya saya kan join organisasi juga, udah join masuk ke OSIS itu kelas 10. Nah itu tambah pusing lagi, waduh nih udah tambah sibuk event masih belajar terus, waduh nih gimana ini. Terus akhirnya kabar buruknya nilai saya pas kelas 10 itu tuh sempat turun banget. Nah itu sama orang tua tuh ya agak ditekankan gitu loh, bahwa belajarnya ditambah lagi gitu. Terus akhirnya pas kelas 10 semester 2 itu saya udah mulai bisa menyesuaikan nih sama kegiatan. Iya betul, saya udah bisa belajar, udah bisa ikut berorganisasi dengan baik. Nah akhirnya pas kelas 10 itu nilai saya, kelas 10 semester 2 itu nilai saya sudah membaik dan naik ke kelas 11 ini. Naik ke kelas 11 ini alhamdulillah saya masuk di jurusan yang saya inginkan, yaitu di IPS. Ya, di IPS. Nah, saya di IPS ini sebenarnya hidup santai sih kayak itu terus ya, terus tugas juga santai banget ya IPS ini tugasnya tuh. Kayak ya seru lah IPS nih, pokoknya cinta IPS. Aduh, ternyata berbanding terbalik ya sama saya sendiri. Iya. Sama saya juga. Kita ngobrol anak IPA ya. Betul. Aduh. Oke, terima kasih ya, karena ini kita udah sampai di akhir sesi nih. Enaknya kita kesan-kesan dulu. Mungkin dari Mas Gilang bisa pesan buat masa bakti selanjutnya, masa baktinya Bilal. Oh, berarti Bilal ya, Oke, buat Bilal. terus Bilal mungkin bisa kesan-pesan untuk teman-teman SMP yang mungkin mau masuk Sabah. Jadi dua ya nih. Oke. Dari aku sendiri, aku dulu ya nih. Oke, dulu ya. boleh. Oke. Buat masa bakti yang baru tentunya masa bakti 2026 ya. Iya, betul. Nah, itu sebisa mungkin teman-teman bisa istilahnya bisa membagi waktu lagi dengan baik. Terus sebentar, yang paling utama itu teman-teman harus tetap komunikasi dengan orang tua paling utama ya. Jadi
supaya teman-teman itu saat menjalani sebuah kegiatan itu bisa berjalan dengan baik. Terus kemudian bisa istilahnya melihat lagi bagaimana event-event kemarin, kegiatan kemarin, apakah ada evaluasi yang perlu ditingkatkan ataupun sebuah dobrakan baru nih buat masa bakti yang akan datang ataupun tahun-tahun yang akan datang. Terus kemudian buat teman-teman masa bakti 2025-2026 itu tetap semangat, kalian masih ada 1 tahun lagi, terus masih menghadapi kelas 12 yang dihajar berbagai macam ujian. Jadi teman-teman sebisa mungkin manfaatkanlah waktu dengan baik. Terus kemudian jangan lupa untuk menjaga kesehatan juga, dan juga semoga teman-teman bisa tetap kuat sampai akhir masa bakti. Oke, Amin. terima kasih Mas Gilang. Lanjut ke Bilal nih. Jadi kesan-pesan untuk yang mau masuk Sabah atau mau masuk organisasi nih jadinya. Boleh masuk Sabah, masuk organisasi di Sabah juga. Kayak mungkin untuk adik-adik SMP yang mau masuk ke Sabah nih, pesan-pesannya cuman belajar. Soalnya untuk mau masuk di SMA terbaik 1 Bantul ini tuh harus mempersiapkan dengan sebaik mungkin, harus sematang-matangnya lah. Kalau enggak nanti bakalan susah ya teman-teman SMP semua. Oke, untuk mungkin anak-anak Sabah yang mau join organisasi nih, pesan-pesannya pokoknya tuh dipersiapkan baik-baik, dilihat organisasi atau UKK apa yang mau dimasukin. Jadi itu tuh nanti bakal nyambung ke minat bakat kalian atau enggak. Pokoknya jangan sampai salah masuk teman-teman. Terus yang ketiga ada komitmen. Kalau kalian nggak komitmen dari awal, itu tuh bakal susah nanti di tengah-tengah perjalanan organisasi. Pasti kalian nanti, wah kok gini sih, males gitu. Kalau nggak komitmen dari awal pasti kayak gitu. Kalau nanti kalian komitmen dari awal pasti, wah aku udah masuk ke sini, aku harus bertanggung jawab, harus aku selesaiin sampai tamat. Nah, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih kesan-pesannya Mas Gilang dan Bilal. Dan gak kerasa nih teman-teman, kita udah sampai di akhir pembicaraan pada hari ini, pada episode kali ini. Nah, terima kasih ya Mas Gilang dan Bilal yang sudah sharing banyak ilmu, sharing banyak hal ke kita yang itu pasti bakal bermanfaat banget. Dan semoga semua hal baik bakal berbalik ke Mas Gilang dan Bilal. Amin. Oke, nah saya selaku host juga pamit undur diri. Mohon maaf jika banyak salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Geraha Suara, terbuat dari limbah kayu menjadi karya yang penuh makna. Setiap produk dibuat dengan hati oleh pengrajin lokal, membawa cerita dan harmoni dari seluruh Nusantara. Inovasi ramah lingkungan yang memperkenalkan budaya Indonesia lewat sentuhan teknologi augmented reality. Sudah terdaftar di Haki dan NIB, membuktikan kualitas dan keaslian karya anak bangsa. Tersedia di Shopee, Tokopedia, dan WhatsApp. Geraha Suara, kenali rumah adatnya, cintai budayanya. Kria, selamat kepada Aura Sevia Nabila dan Verena Oristri Agnes Deo dari SMA Negeri 1 Bantul. Dari Kria kita menuju ke kuliner. Masih kategori rencana